Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu, berkumpul, bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya kesempatan di sisa-sisa umur kita ini untuk duduk bermajelis ilmu, mendengar, menyimak 1-2 ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mendengar, menyimak, mentadabburi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tumbuh subur iman kita di hati dan bertambah keilmuan kita dan bertambah pula kesemangatan kita untuk mengisi sisa-sisa umur ini dengan cerita ilmu, iman dan amal. Mudah-mudahan di atasnya kita semuanya beristiqomahan dan di atas keistiqomahan ini kelak kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita dimintakan membahas tema tematik, Pak. Temanya yaitu fitnah akhir zaman. Ini pembahasan yang luar biasa nih, Pak. Tidak cukup satu pertemuan ini, Pak. Bersambung. Karena akhir zaman itu ada juga tanda-tandanya, Pak. Tanda-tandanya itu, Pak, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil hari ini, Pak, sudah kelihatan nyata jelas. Hari ini, Pak, tanda-tanda akhir zaman yang kecil itu sudah jelas sekali, Pak, di hadapan kita. Apa itu, Pak? Tersebarnya fitnah. Ya, Pak, ya. Fitnah itu berupa apa, Pak? Sekarang banyaknya terjadi huru-hara, banyaknya terjadi kekacauan, banyaknya perperangan. Perempuan pakai baju tapi telanjang, kasiyatun ariyat, kata Rasulullah, berpakaian tapi telanjang, semua lekuk tubuhnya kita bisa ini menyaksikan. Ya itu cuman kulit saja dibalut kain gitu loh, Pak. Semua. Banyaknya pembunuhan, banyaknya orang-orang yang meminum khamar, dan sudah gak malu-malu lagi orang bermaksiat. Itu semuanya tanda-tanda hari kiamat, Pak. Orang berlomba-lomba membangun bangunan, itu juga tanda-tanda hari kiamat, Pak. Orang bermegah-megahan dengan rumah, itu tanda-tanda hari kiamat, Pak. Padahal semegah apapun rumah kita, emang berapa yang kita tidurin, Pak? Berapa meter, Pak? Kamar Bapak segede ini, kamar Bapak ini. Segede ini kamar Bapak. Yang Bapak bisa tidurin semuanya, Pak. Malah nggak tidur Bapak, guling-guling terus kan, Pak, ya. Malah nggak tidur Bapak. Iya, nggak tidur, Pak. Kamar segede gini, Pak. Bapak tidurin semuanya. Cuma berapa meter yang kita tidurin, Pak? Iya. Dan miring ke kanan sedikit, ke kiri sebentar, gitu kan, Pak? Itu doang. Itu semua tanda hari kiamat, Pak. Makanya pembahasan hari ini adalah pembahasan hal-hal yang selama ini kita saksikan, hal-hal yang selama ini ada di hadapan kita. Jadi kita sebenarnya sedang membahas fenomena yang hari ini ada di hadapan kita, dan fenomena ini ternyata tanpa kita sadari ini adalah fenomena-fenomena akhir zaman. Dan akhir zaman itu ada fitnahnya, Pak. Nah, fitnah inilah nanti yang kita akan membahasnya. Jadi yang akan kita bahas, Pak, yang pertama fitnah, tema kita fitnah akhir zaman. Kita akan bahas nanti tanda-tandanya. Ya, kita akan bahas tanda-tandanya, tanda-tanda yang besar dan tanda-tanda yang kecil.
dan bagaimana solusi agar kita selamat darinya, agar kita tidak tenggelam, larut, atau termasuk bagian dari orang-orang yang terkena fitnah akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita yakini, apa yang harus kita jaga. Ini akan yang kita bahas. Yang pertama Pak, saya ingin membahas kata fitnah dulu Pak. Fitnah. Di masyarakat Pak, diksi ya tentang fitnah itu banyak terjadi kekeliruan Pak. Ya, kita kan sering ngomong Pak, dia telah memfitnah aku gitu Pak ya, telah memfitnah aku. Bahkan kita keluarkan dalilnya, apa dalilnya Pak? Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah kita nggak ngerti apa itu artinya fitnah. Ya kan Pak? Sama orang Sunda ngomong, siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong bilang huruf F itu fitnah gitu Pak ya. Itu fitnah katanya. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong huruf F itu fitnah gitu. Itu fitnah itu Pak ya. Huruf F-nya bisa, tapi kalau kita ngomong fitnahnya fitnah gitu Pak ya. Yusuf katanya, seharusnya Yusuf gitu Pak ya, tapi Yusuf. Apa itu fitnah Pak? Fitnah itu dalam agama kita artinya adalah al-bala, cobaan. Fitnah itu Pak dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa artinya ibtila, ujian. Jadi fitnah itu Pak adalah cobaan, ujian. Jadi fitnah yang kita maksudkan dalam pembahasan kita ini adalah fitnah yang berarti ujian, cobaan. Ujian, cobaan. Yang ujian ini, cobaan ini adalah salah satu hal yang menguji akan kualitas keimanan kita, akan kualitas keistiqomahan kita, kualitas ketakwaan kita, konsistensi kita. Ini ujiannya Pak. Di surah Al-Jin Pak ayat yang ke-16 Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Pak, apa kata Allah? Wa'al istaqamu ya, seandainya mereka itu beristiqomah kata Allah. Maksudnya apa? Kalau seandainya mereka itu berpegang teguh, tegak lurus, konsisten, istiqomah ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka apa? Allah akan berikan wa'alla istaqamu, seandainya mereka itu beristiqomah kata Allah, artinya konsisten, tegak lurus mereka itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan kepada mereka, kata Allah, kami akan berikan minum kepada mereka dengan air yang segar. Ya. Arab itu kan tandus, kering ya Pak ya, kerontang. Jadi air itu jauh lebih berharga daripada sebongkah berlian. Ya Pak? Bapak punya sebongkah berlian tapi gak punya air, 2 hari kelar hidup Bapak. Ya Pak ya? Bapak punya sebongkah berlian, orang punya ini air 1 liter Pak. Dia bilang tukar berlianmu dengan air 1 liter. Mau gak kita Pak? Mau gak Pak? Kalau gak mau the end Pak. Iya, game over Pak. Nggak minum-minum, mati nggak Pak? Ya, kita nggak punya emas, nggak punya berlian, bisa hidup nggak Pak? Kalau kita punya air Pak? Hidup Pak. Tapi kita ya Pak ya punya emas, ya punya berlian berpeti-peti, tapi nggak punya air, mati kita Pak. Ya makanya kata ulama kita, kalau seandainya mereka itu istiqomah, harusnya teguh Pak, teguh, kokoh. Apapun ujian yang datang, apapun musibah yang melanda mereka, teguh, kokoh. Ya, la asqainahum ma'an ghadaqa kata Allah, maka kami akan berikan kepada mereka air yang segar. Artinya apa Pak? Kata ulama kita, Allah akan berikan kepada mereka rizki yang luar biasa, yang banyak. Jadi fitnah itu Pak artinya adalah ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan. Yang ujian ini akan menguji iman kita. Coba Bapak lihat di surah Al-Ankabut Pak. Di surah Al-Ankabut ya, di ayat yang kedua dan yang ketiga, apa kata Allah? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim kata Allah. Apakah manusia itu menyangka,
mengira mereka itu akan dibiarkan. Ya, mereka itu akan dibiarkan berkata, aku ini sudah beriman. Padahal mereka belum diuji. Padahal mereka belum diuji, kata Allah. Ya. Walaqad fatannal ladzina, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menguji, ya, min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Ya. Falya'lamallahu falya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la'lamanna kadzibin. Yang dengan ujian itu kata Allah tahu mana yang jujur dengan pengakuannya, mana yang dusta dengan klaimnya. Jadi ujian, Pak. Jadi ujian itu menguji iman kita nih, ya, menguji iman kita. Makanya oleh karena itulah kita harus betul-betul mempersiapkan kualitas keimanan kita agar apapun ujian yang menimpa, yang melanda, kita mampu menahannya, kita sanggup untuk, ya, istiqomah di atas keimanan kita. Dan fitnah itu, Pak, kalau dia sudah datang, fitnah ini tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim semata, enggak. Apa kata Allah di surat Al-Anfal, Pak? Di surah Al-Anfal ayat yang ke-25, apa kata Allah, Pak? Wattaqu fitnata la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Yang berbuat dosa dia, ya Pak ya, yang berbuat maksiat dia, yang yang berbuat keji dia, tapi ternyata ketika azab itu datang, azab itu Allah timpakan, itu nggak hanya mengenai orang-orang yang zalim yang mengundang azab tadi, tapi ternyata terkena juga orang-orang yang lain yang nggak tahu menahu. Ada anak kecil yang terkena, ada orang tua yang jadi korban, ada orang-orang soleh yang juga termasuk, ya, menjadi korbannya. Gara-gara apa? Gara-gara si zalim tadi yang mengundang malapetaka. Karena setiap kemaksiatan, Pak, itu sebetulnya kita sedang mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap ketaatan, kebaikan kita itu sebetulnya sedang membuka, ya, datangnya, ya, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, fitnah itu, Pak, ternyata fitnah itu tidak hanya berupa ujian, cobaan yang berkaitan dengan orang-orang yang, ya, berbuat jahat, orang-orang yang berbuat keji, orang-orang yang melakukan kemungkaran, bukan, Pak. Tapi fitnah, ujian itu juga bisa datang dari anak dan istri kita. Kita lihat di surat At-Taghabun, ya Pak ya. Oh enggak, di surah Al-Anfal, juga ayat ke-28. Allah katakan, wa'lamu annama amwalukum, ya, wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Jadi harta itu ujian. Kata Rasul begini, Pak, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu punya ujian. Setiap umat, Pak. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah untuk umatku ini adalah harta. Jadi ujian buat umat ini hari ini, Pak, harta, Pak. Karena betapa banyak orang hanya untuk mendapatkan harta menghalalkan semua cara. Betapa banyak, Pak, orang hanya untuk mendapatkan harta mempertaruhkan nyawa. Betapa banyak, Pak, orang hanya untuk mendapatkan harta menghilangkan nyawa orang lain dia ambil hanya untuk mendapatkan harta. Itu betul-betul ujian, fitnah. Dan betapa banyak orang yang punya harta tapi ternyata menjauhkan dia dari jalan takwa. Ya, harta ternyata malah menjadikan dia pelaku dosa. Ya kan, Pak? Karena untuk main judi butuh modal, ya Pak ya. Dan modalnya adalah harta, ya Pak ya, harta. Nah itu, Pak, jadi itulah fitnah, Pak ya. Jadi fitnah itu bisa berupa anak kita di surat At-Taghabun, Pak. Istri kita pun itu bisa jadi fitnah, Pak.
Wa'lamu, kata Allah, ya inna min amwalikum wa azwajikum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya ya anak-anak kalian, istri-istri kalian itu fitnah. Jadi anak itu bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian. Betapa banyak orang tua, Pak, betapa banyak orang tua, Pak, yang gara-gara istrinya, yang gara-gara anaknya, ia terjauhkan dari jalan Allah. Betapa banyak seorang suami, Pak, yang gara-gara istrinya ia bermaksiat kepada Allah, ya kan, Pak? Jadi anak, istri, harta itu fitnah semua, Pak. Itu ujian. Makanya kita harus punya ilmu untuk apa? Untuk membentengi diri kita agar tidak ya terfitnah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Nah, apa fitnah akhir zaman ini, Pak? Fitnah akhir zaman ini kata ulama kita ada dua. Fitnah akhir zaman ini ada dua, Pak. Yang menguji keimanan kita, menguji keistiqomahan kita, menguji ketakwaan kita, itu ada dua. Apa itu, Pak? Yang pertama fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Ini, Pak. Yang pertama fitnah syahwat. Ujian yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu kita, Pak. Ya, Pak, ya. Sekarang perempuan begitu sangat terbuka. Kita sih diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangannya, Pak, ya. Tapi kalau kita tundukkan terus pandangan kita, entah siapa yang akan kita tabrak-tabrak, ya, Pak, ya. Begitu kita angkat pandangan kita, maksiat ada di hadapan. Itu fitnah, Pak, ujian banget, Pak. Bapak nggak merasa itu ujian, ya, Pak, ya? Biasa aja, ya, Pak, ya. Oh, biasa aja, Pak, ya. Hah? Oh, rezeki menikmati, Pak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Pak, ya, hal yang haram yang kita pandang itu, apa kata Ibnu Qayyim, Pak? Itu sebetulnya sedang mendatangkan penyakit ke hati kita, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Ini ada perempuan cantik, molek, pokoknya seksi, Pak, ada di hadapan kita, Pak. Ya. Lalu kita pandang, yang dengan pandangan itu kita jadi tergoda, dan itu berbekas nggak di hati kita, Pak? Berbekas. Padahal mungkin nggak dia kita milikin, Pak? Mungkin nggak, Pak? Enggak. Kita tidak bisa memilikinya, kita nggak bisa memegangnya, ya, Pak. Kita juga nggak bisa. Kita hanya sekedar memandangnya saja. Tapi ternyata dengan itu kita mengundang penyakit di hati kita. Itulah yang jadi beban pikiran kita. Itulah yang menjadi pengganggu kualitas tidur kita, ya, Pak, ya. Iya. Begitu, Pak, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, begitu, Pak. Jadi sebetulnya pandangan-pandangan yang haram yang kita liarkan mata kita untuk tolah-tolehnya, ya, Pak, itu sebetulnya kita sedang mengundang penyakit demi penyakit ke hati kita. Yang dengan itu ruwet pikiran kita, tidak khusyuk sholat kita, Pak. Syaitan itu kan begitu, Pak. Pas begini-begini mah nggak ingat kita, Pak. Begitu sholat, Allahu Akbar, astagfirullah. Itu, ingat itu, Pak. Diingatin sama syaitan, Pak. Pandangan-pandangan yang pernah kita pandang, diingatin sama syaitan, Pak. Rusak sholat kita, ya kan, Pak? Begitu, Pak. Jadi syaitan itu memang, makanya cepat-cepatlah kita menghindar, ya, cepat-cepatlah kita menghindar. Itu, Pak, fitnah syahwat, Pak, godaan dunia. Hari ini, Pak, dunia begitu menggoda di hadapan kita, ya, Pak, ya. Iya, Pak. Dunia ini kata Rasulullah SAW, Pak, beliau katakan begini, Pak, ad-dunya hulwatun wa khudratun. Dunia itu manis dan hijau. Itu, Pak. Dunia itu kata Rasulullah manis dan hijau. Manis itu kan buat kita ketagihan, Pak. Ya kan, Pak? Bapak makan satu makanan yang manis, Pak, itu nagih, Pak, kepengin lagi. Iya. Makanan yang manis itu nagih, Pak. Makanan yang manis itu tubuh kita itu nuntut, Pak. Nagih. Nah, pandangan yang hijau itu seneng nggak kita, Pak, melihat yang hijau-hijau, Pak? Ya, Pak, ya, segar kan, Pak? Iya. Bapak ada yang pernah umroh, yang pernah haji itu, Pak. Ya. Perjalanan dari Madinah ke Mekah gersang banget, ya, Pak, ya. Ya kan, Pak? Iya. Makanya dulu ada Syekh Ali At-Tantawi namanya, Pak. Beliau begitu datang ke Indonesia, Pak, ya tahun 60 berapa beliau datang ke Indonesia, Pak. Begitu beliau lagi di Indonesia, beliau katakan apa? Al-Jannah, kata begitu, Pak. Oh, ini surga ini gitu, Pak.
Karena surga itu kan pohon-pohonnya besar rimbun Pak. Jadi begitu melihat, waktu itu beliau kemana, ke Bogor kalau sahabat. Beliau lihat, ini al-jannah. Beliau lihat lagi ada air jatuh dari atas. Dirasakan ada dingin. Pak diminum. Al-jannah ini surga. Kenapa? Karena dia lihat di sana Pak, di negeri dia. Itu sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir dan bebatuan. Nah dunia ini kata orang Pak, hulwatun wa khudratun, manis dan hijau. Jadi membuat kita itu nagih Pak. Dan fitnahnya luar biasa. Fitnah dunia itu luar biasa Pak. Ya. Makanya godaan dunia ya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Apa saja fitnah dunia Pak? Harta, ya Pak ya. Tahta, apa lagi Pak? Wanita. Iya, wanita. Suruh satu lagi ya Pak ya. Padahal kan itu apa Pak? Hiasan hidup ya Pak ya. Ya zuyyina lin-nasi syahwat minal banin wan nisa, kata Allah itu. Dijadikan indah di pandangan laki-laki itu apa? Kecintaan. Kepada apa? Kepada anak-anak dan kepada istri-istri. Nah itu Pak ya. Jadi fitnah dunia itu Pak, harta, jabatan, ya. Harta, tahta, wanita itu fitnah dunia Pak. Fitnah dunia. Ya. Ada orang sudah kaya raya Pak. Sudah kaya raya, semua dia sudah punya Pak. Ya. Jam aja 11 miliar Pak. Bapak jam Bapak harganya 11 miliar, jam saya dia 300.000. Itu sama nggak nunjukkan waktunya Pak? Sama nggak Pak? Sama. Kalau sepatu Pak beda ya Pak ya. Sepatu yang mahal itu Pak sama sepatu yang murah itu beda. Sepatu yang murah berat gitu kan Pak ya. Berat, pegel ke tangan. Jadi begitu buka sepatu langsung wah lega banget. Tapi kalau sepatu yang mahal itu Pak ringan, buat lari enak gitu Pak. Emang ada bedanya. Tapi kalau jam kan enggak ya Pak ya. Mobil Pak, mobil mahal sama mobil murah beda nggak Pak? Beda Pak. Mobil mahal itu emang boleh enak, kita udah kayak kita itu nggak kedengeran apa-apa ya Pak ya. Senyap banget di dalam itu Pak, dan nggak ada goyangannya ya kayak kita dulu biasa aja, tahu-tahu sampai aja. Tapi kalau mobil yang murahan, duduk gitu kan Pak ya, dikocok-kocok kita gitu Pak ya. Ya begitu turun, udah Pak ya. Kepala dibuat pusing. Beda. Mobil mahal sama mobil murah beda. Tapi kalau jam 11 miliar sama jam 13.000 atau jam 300.000 sama nggak Pak? Waktunya sama Pak. Bedanya hanya kualitasnya gitu Pak ya. Hanya kualitasnya, bahannya itu saja. Tapi yang ditunjukkan waktunya sama. Apa? Bisa nelpon Pak, itu Redmi 1 juta harganya Pak. Jam Redmi Pak, dia bisa nelpon, bisa ini 1 juta itu Pak. Enggak 1 miliar, 11 miliar Pak. Saya ada Pak, ada teman tuh Pak, dia harga sepedanya itu Pak 54 juta. Emang sepeda 54 juta sama sepeda harga 3 juta? Apa bedanya Pak? Sama-sama dayung Pak ya. Sama-sama dayung, sama-sama ngos-ngosan juga dia. Ya kan Pak? Sekarang apa orang kaya ini bingung ya dia mau kemana uangnya gitu Pak ya? Iya. Ada teman Pak suka mancing Pak, jorannya itu Pak 20 juta katanya, jorannya Pak. Jorannya 20 juta. Belum lagi pokoknya semuanya itu komplit ada 45 juta. Buat mancing doang. Kalau kita dulu waktu saya di kampung Pak nyari joran itu Pak, cari bambu kecil Pak. Cari bambu kecil tebangnya kan Pak, bersihin, pasang benangnya. Jadi itu Pak. Dapat ikan wader Pak, ikan lele, ikan gabus Pak ya. Joran ini bisa pikir ya Allah. Emang orang kaya itu hobinya ternyata mahal ya Pak ya. Mahal Pak. Untuk jorannya 45 juta. Apa? Hanya untuk mau ikut mancing Pak, ikut galatama. Ya orang kaya mungkin bingung ngomongnya Pak ya. Bapak Mangga, kita cerita orang ini Pak, kita nyeritain orang yang nyeritain Bapak ya. Iya, Bapak tenang aja. Itu Pak. Ya. Jadi ada orang kaya Pak, orang kaya semua dia sudah punya Pak. Ya. Dia sudah punya istrinya cantik, pokoknya harta, mobilnya luar biasa. Tapi ternyata dia masih kepingin apa Pak?
punya jabatan. Kepengen punya jabatan, Pak. Yang dengan begitu dia habiskan juga uangnya untuk dapat jabatan itu. Iya. Saya yang nggak punya ini, kita yakin. Saya yang nggak punya ini mikir, udah kaya gitu mah enak banget, tinggal setiap bulan umroh ya Pak ya. Kalau kita kan mikirnya begitu. Saya sih Pak, kalau saya Bapak nggak, saya nggak ngajak-ngajak Bapak ya Pak ya. Bapak jangan aja saya kosa gitu ya. Kalau saya Pak uang udah miliaran Pak, udahlah Pak. Pikiran hanya umroh ya Pak ya. Pikiran umroh sebulan di sana pulang. Nah gitu di rumah, udah gitu aja Pak, menikmatin hidup dengan ibadah ya Pak ya. Iya, menikmati dulu, melihat Ka'bah, berdoa kepada Allah. Wah udah. Ternyata orang yang sudah punya uang ratusan miliar masih punya keinginan apa itu Pak? Tahta. Dia ingin punya jabatan. Yang dengan begitu dia jor-joran, dia habiskan uangnya itu untuk ini. Begitu nggak jadi, dia tarik semua karpet-karpet dari masjid yang pernah dia kasih ya Pak ya. Gak ikhlas dia ternyata Pak. Nah itu Pak. Itu fitnah dunia Pak. Jadi harta fitnah dunia, tahta fitnah dunia, wanita fitnah dunia. Itu semuanya fitnah dunia. Dan ini berkaitan dengan syahwat Pak. Apa obatnya Pak fitnah ini Pak? Apa obatnya Pak? Obatnya adalah qanaah Pak. Merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Qanaah dengan harta yang kita miliki. Untuk urusan harta Pak, urusan harta ya. Allah Subhanahu katakan Pak, kalau kita sudah cinta sama harta Pak di surah Al-Fajr itu Pak, apa kata Pak? Ya, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Kalau untuk urusan harta kata Allah, kalau kita sudah cinta dengan harta, maka kita akan sangat cinta sekali sama harta itu sampai kesemsem ya, dengan cinta yang sangat-sangat mendalam. Itu kalau sudah cinta sama harta. Makanya jangan sampai harta itu ya, menjadikan kualitas kehidupan kita, ibadah kita itu menjadi berantakan. Karena manakala kita begitu mencintai harta, maka kita akan menjadikannya ya, sesuatu yang bersimpan di hati dan di jiwa kita. Ya, makanya qanaah Pak. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dan jangan untuk urusan dunia Pak, jangan pernah pandangan kita mengarah ke atas, karena kita tidak akan pernah merasa puas Pak. Untuk urusan dunia Pak, jangan pernah melihat ke atas, kita tidak akan pernah merasa puas. Rasulullah katakan Pak, unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Masih banyak orang yang di bawah garis kesusahan Pak. Masih banyak orang yang di bawah garis kemiskinan Pak. Itu yang kita lihat. Jadi kita bisa bersyukur Pak. Tapi kalau kita lihatnya ke atas, ambisi terus Pak, ya Pak ya, tamak terus Pak, nggak akan pernah merasa puas Pak. Kalau kita lihatnya ke atas terus, oh dia udah punya ini, dia udah punya ini, dia berada ke bawah, kita akan bersyukur dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu Pak. Jadi qanaah, kunci pertama selamat dari fitnah dunia, fitnah. Yang kedua Pak, menjaga pandangan. Ini untuk menjaga agar fitnah yang berkaitan dengan syahwat dunia kita tidak sampai larut di dalam. Menjaga pandangan Pak. Kata Rasulullah Pak, kalau kita keluar rumah Pak, lalu kita melihat wanita dan kita kesetanan itu Pak ya. Kesetan itu artinya apa? Kesetan itu artinya apa? Bukan. Bu, kalau bapak melihat perempuan, oh itu malah itu bapak epilepsi itu Pak. Iya, kena sahwan bapak itu Pak. Bapak melihat wanita cantik Pak, cantik, elok, molek gitu Pak ya. Lalu bapak kesetanan, apa itu kesetan itu Pak? Kata ulama kita Pak, karena melihat wanita itu kita jadi nafsu, jadi bergairah. Itu namanya kesetanan Pak. Bapak enggak ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat perempuan Pak, kita jadi bergairah, jadi nafsu syahwatnya, itu kesana Pak. Kata Rasulullah Pak, suruh pulang Pak. Suruh pulang cepat-cepat, sesungguhnya apa yang kamu lihat dari wanita di luar tadi yang membuat kamu bergairah, bernafsu, kesetanan, itu ada di rumah.
Ada nggak Pak? Ada. Sama kan Pak ya? Emang beda Pak? Sama ya Bu ya, gue juga ngomong sama. Iya. Casing ya? Oh iya ya Pak ya. Bawang tertipu sama casing sih. Bawang tertipu sama casing. Makanya dimodalin atau ibunya ya Bu ya. Dimodalin ke salonnya, dimodalin ke ininya, ke mana Pak? Ke skincare-nya, dimodalin. Iya. Iya. Mereka itu kan yang di luar kan juga karena modal itu Pak, modal apa? Bedaknya tebal ya Pak ya, skincare-nya mahal. Jadi kalau istri kita juga gini bisa kan Pak? Bisa. Asal ada modalnya. Iya. Itu Pak, suruh begitu Pak, suruh pulang cepat. Karena sesungguhnya apa yang membuat kita kesetanan di luar itu ada di rumah. Nah, makanya agar kita jangan sering-sering kesetanan, jaga pandangan Pak. Ya. Jaga tundukan pandangan. Kalau pas melihat itu Pak, cepat-cepat kita palingkan. Lihat lagi. Itu Pak nagih namanya Pak. Lihat ini Pak, langsung Pak. Begitu lihat langsung buang sifat astagfirullah. Itu akan ini Pak. Ya, akan terus kalau lihat pandangan pertama juga nggak apa-apa. Tapi lama Pak, itu berdosa sama aja Pak. Itu menikmati namanya Pak. Ya Pak ya. Jaga pandangan Pak. Jaga pandangan. Nah itu Pak, yang berikutnya apa Pak? Muhasabah Pak. Muhasabah itu Pak kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bagaimana muhasabahnya Pak? Di tengah malam itu Pak, coba hitung Pak. Sudah berapa umur kita? Ya Pak ya. Hitung-hitung sudah berapa umur kita. Hitung-hitung sudah seberapa banyak amal kita. Kita lihat teman kita, sudah ada yang mendahului kita. Kita lihat tetangga kita, sudah ada yang mendahului kita. Itu semua jadi kita pun akan menyusul sama seperti mereka. Itu muhasabah namanya Pak. Eling. Oh aku udah tua. Mau cari apa lagi sih? Ya. Ambisi apa lagi sih? Karena ambisi dunia Pak, kalau diikuti nggak pernah puas Pak. Percaya sama saya Pak. Ambisi dunia itu nggak pernah puas. Ambisi dunia itu akan terus membuat kita menjadi tamak, rakus dan geragas. Apa itu geragas Pak? Serakah. Iya Pak. Iya Pak, orang pokoknya begitu. Bapak lihat saja deh ya. Orang yang sudah ambisi dengan dunia itu nggak peduli usia sudah tua, bahkan sudah batuk-batuk, masih saja Pak yang ambisius, serakah. Dan yang terakhir Pak, obat dari ambisi fitnah dunia ini adalah takwa Pak. Takwa itu Pak ada ciri-cirinya Pak. Ya, apa itu ciri-ciri takwa Pak? Ciri-ciri takwa Pak lihat di surat Ali Imran Pak, ayat 134 Pak. Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa kata Allah Pak? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang yang gemar, senang berinfak Pak, dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau ada orang berinfak dalam keadaan lapang itu bisa saja itu Pak. Ya Pak ya? Bisa aja. Kenapa ya? Wajar dong. Dia berlebih kok punya uang banyak, berinfak wajar. Malah nggak wajar kalau dia uangnya banyak, berlimpah tapi nggak mau berinfak. Wah itu nggak wajar tuh Pak ya. Bakhil itu namanya Pak. Pelit namanya itu Pak. Nah, tapi kalau ada orang kaya berlebih dia berinfak, nah itu mah bisa aja Pak. Nggak perlu, tidak ada yang harus ditakjubin itu Pak. Biasa saja. Tapi wadharra dalam keadaan sulit. Nah ini Pak baru luar biasa Pak. Dalam keadaan dia kekurangan, dia juga membutuhkan, dia juga nggak punya, tapi dia tetap bisa berinfak. Ini baru luar biasa, ini baru amazing Pak. Ini dalam keadaan kekurangan, dia sendiri membutuhkan, dia sendiri nggak punya, tapi dia tetap berinfak. Ini baru luar biasa. Itu orang bertakwa Pak. Ciri yang pertama, orang bertakwa itu mereka itu gemar, senang berinfak. Tanpa diminta dan tanpa disodorkan. Bahkan mereka yang mencari kemana aku harus berinfak ya. Yang kedua Pak, wal kadhiminal ghair.
Orang yang bertakwa itu ciri yang keduanya Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mampu menahan amarah mereka. Dia atasan Pak, ya, ada bawahan yang berbuat kesalahan. Dia bisa marah dan dia berhak marah dan dia punya otoritas untuk marah. Tapi dia ternyata tidak marah Pak. Dia nasihati, dia ingatkan, dia bimbing, dia tuntun, dia peluk. Itu luar biasa Pak. Dalam keadaan bisa marah tapi dia ternyata tidak marah. Itu orang bertakwa itu Pak cirinya. Ya. Yang ketiga Pak, wal afina 'anil nas. Mereka itu mudah memaafkan kesalahan manusia. Ini luar biasa Pak. Kalau kita ada orang berbuat salah sama kita, kan lama kita ingat Pak ya. Sampai pakai kesumat dendamnya Pak, ya Pak ya. Padahal dendam saya sudah parah, ini pakai apa? Kesumat lagi Pak. Saya dendam kesumat sama dia gitu ya. Padahal dendam saya sudah parah itu Pak. Pasti pakai kesumat lagi Pak. Jadi orang takwa itu Pak, mereka mudah memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan Pak. Bukan. Memaafkan dalam rangka untuk meringankan hatinya, menyelamatkan jiwanya, menyehatkan pikirannya, agar pikirannya nggak terganggu dengan masalah itu, agar hatinya nyaman, jiwanya tenang. Sudah maafkan. Masya Allah. Itu Pak ya, orang bertakwa. Yang keempat Pak, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yang keempat Pak, ciri orang bertakwa itu Pak, mereka itu kalau berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, mereka itu langsung eling Pak. Mereka langsung dzakarullah, mereka langsung ingat Allah. Mereka ingat, lalu fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka langsung beristighfar, mohon ampun atas kesalahan, kekhilafan dan dosa yang mereka lakukan. Jadi orang bertakwa itu Pak mudah bertaubat Pak. Mudah bertaubat, diingatkan langsung sadar Pak. Wahai saudaraku, itu salah Pak, itu dosa. Ya astagfirullah. Nah gitu Pak. Begitu sudah diingatkan, apa kata Pak? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melanjutkan, tidak mengerjakan, tidak mengulangi dosa yang telah dikasih tahu tadi. Itu Pak. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti dia malaikat, terbebas dari dosa, bersih banget, enggak Pak. Dia bisa berbuat dosa, berbuat kesalahan, tapi kalau diingatkan, mereka itu eling Pak. Cepat beristighfar, cepat sadar dan buru-buru bertaubat. Ini kriteria orang bertakwa Pak. Makanya agar kita terhindar dari fitnah dunia ini, maka salah satu adalah takwa. Jadi apa tadi Pak? Qanaah, muhasabah, ya, jaga pandangan dan takwa. Takwa itu Pak melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka ini solusi kita selamat dari fitnah dunia, fitnah syahwat. Ya. Yang berikutnya Pak, fitnah syubhat. Syubhat itu kerancuan Pak, kebingungan Pak, kebingungan. Pak hati-hati Pak. Sesuatu yang salah. Tapi kalau terus dijajakan, terus dipamerkan, terus diinikan, itu semua kebenaran loh Pak. Saya masih ingat Pak, waktu saya masih kecil Pak, saya masih SD Pak, Itu kalau ada perempuan pakai baju you can see, ya, baju you can see Pak, keluar pakai rok pendek, kita bilang apa Pak? Bukan seksi Pak. Apa kita bilang Pak? Luti itu kalau gitu Pak. Luti itu gitu kan Pak ya? Ya kan Pak? Apa enggak Pak? Di kampus saya dulu begitu Pak. Jadi kalau ada perempuan pakai baju you can see, rok pendek, orang langsung bilang Pak, lunte itu kata orang. Iya Pak. Kalau sekarang mah katanya kupu-kupu malam gitu Pak. Itu indah banget ya Pak ya. Kupu-kupu malam. Atau apa lagi Pak? PSK. Set komersial. Jadi kerja itu loh, gitu loh, kerja itu Pak. Itu sama saja dengan Bapak yang lembur gitu loh Pak. Sama saja Bapak yang Pak dokter itu lembur harus ada yang dioperasi gitu Pak ya. Panggilan malam-malam sama aja gitu Pak. Ya jadi pekerjaan itu Pak. Pekerjaan. Itu orang sekarang juga ya Pak ya. Nah sekarang Pak orang pakai baju kensi biasa nggak Pak? Biasa Pak. Dulu Pak kalau ada perempuan ngerokok Pak itu aib banget Pak. Ya Pak ya. Waktu saya masih kecil ibu saya ngerokok Pak. Ibu saya ngerokok. Tapi ngerokoknya nggak berani keluar Pak. Di rumah ngerokoknya. Sampai tua Pak. Saya meninggal ibu saya ngerokok Pak. Ngerokok.
gudang garam. Kalau nggak ada gudang garam bisa pakai yang daun itu Pak, itu Pak? Hah? Daun itu kan Pak ya? Yang daun apa itu Pak? Pokoknya tadi kasih tembakau, kasih bambu, kasih apa tadi Pak, digiling, apa dilinting, ya, tingwe namanya Pak, linting dewe gitu ya, dilinting baru dirokok. Nah saya dulu waktu kecil sering ngambil yang itu Pak, ngambil apanya itu tapi nggak pakai apa? Nggak pakai tembakau, kalau tembakau pusing, masih anak-anak gitu Pak. Itu ibu saya ngerokok tapi dalam rumah Pak nggak berani keluar. Sekarang Pak enggak ibu-ibu, enggak anak gadis, jilbaban lagi Pak ngerokok. Dan itu kita nggak biasa nggak Pak? Biasa itu. Iya Pak. Saya pernah lihat ada perempuan Pak jilbaban Pak, tapi bukan rokok sih, pada apa? Nge-vape gitu Pak. Hah? Ya vape Pak. Nah, itu kan rokok juga itu. Cuma rokok apa Pak? Rokok kimia gitu Pak ya. Rokok cairan gitu aja kan Pak. Jilbaban Pak. Biasa. Iya Pak. Dan itu Pak, itu fasenya lama loh Pak. Untuk menormalkan itu Pak, untuk perempuan ngerokok itu normal itu lama loh Pak. Itu lama itu Pak. Dari tahun 80-an berarti Pak. Sampai sekarang Pak, udah berapa puluh tahun itu Pak. Ya Pak ya. Sudah 45 berapa ya? 45 ya Pak. 45 tahun Pak. Jadi itu dulu sebuah aib Pak, sebuah kesalahan Pak, tapi sekarang jadi sebuah kenormalan. Iya Pak ya. Dulu Pak, kalau ada di kampung saya Pak, ada anak perempuan hamil nggak ada suami, itu bisa diusir Pak. Diusir Pak. Sekarang Pak, ada perempuan hamil, ya bahkan melahirkan punya anaknya sama bapaknya, hanya Allah yang tahu. Loh, ini gimana konsepnya itu Pak? Hanya aku dan Allah yang tahu siapa bapak dari anak ini. Loh, ini gimana konsepnya ya Pak ya? Kok malah bangga gitu? Ini piye toh gitu Pak? Tes DNA lagi Pak ya? Tes DNA tapi ternyata enggak ini. Enggak kok kata itu ya. Itu Pak. Dan itu wajar, itu bukan sebuah aib lagi sekarang Pak. Ya kan Pak? Begitu Pak. Makanya hati-hati Pak, hati-hati. Jadi kerancuan itu akan bisa menjadi sebuah kenormalan. Kapan Pak? Manakala kita mendiamkan. Iya Pak. Manakala kita tidak mengingkari, itu menjadi hal yang normal sekali. Dan sekarang kita Pak udah nggak berani ngingkarin anak perempuan ngerokok, nggak berani kita ngingkarinya Pak. Ya. Sekarang Pak ada anak perempuan pakai baju seksi lari-lari, kita nggak berani ngingkarinya Pak. Padahal itu mungkin anak kita, padahal itu mungkin sepupu kita atau keponakan kita, nggak berani kita ngingkarinya, ya kan Pak? Karena normal sudah, itu sebuah kenormalan. Ya. Dulu Pak kalau sudah maghrib Allahu Akbar, itu ada anak-anak yang masih main-main Pak, itu siapa saja Pak, kalau bukan anak dia marah tuh, udah maghrib pulang, suruh pulang Pak. Sekarang Pak Allahu Akbar, pulang kamu, nangis dia Pak, aku dimana bapak itu Pak, datang sama bapaknya, ngapain kamu marah-marahin anakku? Udah maghrib Pak, dia nggak pulang Pak, apa urusanmu anak-anakku ini? Ya kan Pak ya? Iya Pak, marah bapaknya Pak, nggak terima kasih, malah marah Pak. Ya, nggak terima kasih sudah mengingatkan anaknya nyuruh pulang. Kalau dulu enggak Pak, dulu enggak. Itu hati-hati Pak. Nah itu, jadi syubhat itu bahaya banget Pak. Jadi memberikan kerancuan, kebingungan dalam pola pikir kita, sehingga hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang salah bisa jadi sebuah benar, bisa jadi sebuah hal yang normal, dan itu dilakukan. Ya Pak ya, itu dilakukan. Nah sekarang ada namanya JIL Pak, Jaringan Islam ya dibilang. Nah jaringan JIL ini Pak, mereka itu berusaha membuat hal-hal yang mungkin itu aib, nggak normal, rancu, itu mereka sebarkan itu Pak. Mereka sebarkan, mereka apa sih namanya? Mereka kampanyekan Pak, biar nanti kita menganggap sebuah normal, hal yang normal. Hal yang wajar. Dan sekarang itu sudah mulai. Nah, apa solusinya Pak agar kita agar kita selamat dari syubhat ini Pak? Syubhat dari kerancuan Pak.
Ya, kebingungan pikiran, hal yang samar-samar. Syubhat itu kan hal yang samar-samar, Pak. Rasulullah katakan begini, Pak. Ya, Rasulullah katakan begini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya, Pak ya. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara keduanya, di antara halal dan haram tadi ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan banyak sekali manusia itu nggak tahu kata Allah tentang apa? Banyak di antara manusia itu nggak tahu kata Rasulullah SAW tentang perkara yang sama-sama tadi ini. Ya, Pak, banyak. Makanya solusi agar kita selamat dari hal yang syubhat tadi, Pak, ilmu, Pak. Kita harus belajar ilmu. Karena ilmu itu akan menyingkap, Pak. Ilmu itu akan mengupas, ya Pak ya, mengupas, menelanjangi, ya, menelanjangi, ya, hal-hal yang syubhat tadi menjadi terang benderang buat orang yang berilmu. Karena kita samar, Pak. Kalau kita bodoh kita nggak tahu, Pak. Ya. Kalau kita bodoh kita nggak tahu. Dulu, Pak, zamannya Gus Dur, saya ingin baca Gus Dur, Pak, tentang fitnah apa? Tentang apa? Ajinomoto, ya Pak ya, yang katanya mengandung babi. Pak, tahu nggak itu, Pak? Saya masih ingat loh peristiwanya itu, Pak. Saya SMP waktu itu di SMA, saya ke SMA itu, Pak. Itu Gus Presiden, waktu Gus Presiden. Ya Gus bilang enggak. Gus bilang enggak. Ada bilang apa? Mengandung babi, mengandung babi. Nah, itu kan bingung kita kan, Pak ya. Sampai Ajinomoto kan waktu itu jeblok pasarannya kan, Pak. Jeblok. Ya, dan ada orang bilang Gus Dur kan tuh ulama sekaligus presiden dan dia tahu. Nah, tapi banyak orang itu menolak, Pak. Itu enggak. Tapi akhirnya apa, Pak? Ya, diputuskan ternyata enggak. Nah, itu yang perkara yang samar, Pak. Banyak orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu itu ada yang ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan apa? Kemana ombak itu akan mengantar dan menghanyutkan mereka. Makanya jangan sampai kita bodoh. Ya, jangan sampai kita bodoh. Ya. Karena kalau kita bodoh, maka perkara yang samar tadi, remang-remang tadi, kita akan ya, kebingungan di dalamnya. Ya, kebingungan di dalamnya. Nah, itu, Pak ya. Jadi apa obat dari syubhat itu, Pak? Obatnya pertama ilmu, Pak. Kita harus belajar sekarang. Ilmu yang benar. Jadi kita harus belajar yang benar. Ya, agar kita tahu, agar kita bisa menyingkap hakikat dari kebenaran itu. Yang berikutnya, Pak, kembali kepada ulama-ulama Rabbani. Ulama-ulama Rabbani, Pak, ulama-ulama tidak ada kepentingan kecuali bagaimana memurnikan agama. Ya. Nggak ada tendensi dia untuk dunia ini, Pak. Nggak. Ya. Dan mereka tidak tergiur dengan tawaran dunia, Pak. Itu ulama Rabbani, Pak. Ulama Rabbani itu bukan ulama penjilat, ya Pak ya. Bukan ulama yang tamak haus dengan ya, validasi. Enggak. Ulama Rabbani itu memang mereka nggak peduli walau mereka dimusuhin manusia, dilecehkan orang, mereka pokoknya mereka pegangannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran bilang kayak gini, itu yang mereka katakan, Pak. Iya. Ini Pak, ini hati-hati, Pak. Ini sekarang Pak ada syubhat tentang masalah LGBT, ya Pak ya, LGBT. Dan satu-satunya agama yang tetap masih menolak hari ini, Pak, ketidakbenaran LGBT hanya siapa? Islam toh, hanya Islam toh, Pak. Kalau di Eropa, Pak, banyak pendetanya bahkan sudah menikahkan laki sama laki. Sampai-sampai ada presiden Afrika itu, Pak, yang ngomong, ya kalau ada LGBT aku akan tangkap, katanya aku akan masuk ke penjara. Kalau mereka melahirkan, hamil salah satunya, maka akan kubebaskan. Mungkin nggak, Pak? Perempuan sama perempuan masuk ke penjara, laki sama laki masuk ke penjara. Kalau hamil bebas kalian, gitu ya. Tapi kalau enggak di penjara terus, gitu. Pak, sampai ini begitu kan, Pak? Itu presiden siapa itu, Pak? Hah? Siapa nama? Nauri. Daerah Afrika itu, daerah Afrika itu, Pak. Begitu. Dan sekarang sudah mulai dinormalkan itu, Pak. Mulai dinormalkan, mulai dari anak-anak kita, Pak. Ya. Permainan pelangi-pelangi itu kan apa mereka, Pak? Bendera mereka kan, Pak. Nah, itu anak-anak kita dibuat normal dengan yang seperti itu. Bapak tahu nggak dulu film ini, Pak? Dipsy apa itu, Pak ya? Oh, Teletubbies ya, Pak. Berpelukan itu. Itu kan nggak jelas mana laki mana perempuan kan, Pak?
Iya, itu juga ternyata itu media mereka, Pak. Agar menjadikan anak-anak itu merasa normal, laki sama laki nanti itu berpelukan, normal. Jadi kalau laki sama laki jalan berpelukan itu normal. Jadi dari anak-anak itu Pak mereka mulai Pak. Dan saya yakin Pak nggak menutup kemungkinan Pak 10 tahun, 20 tahun yang akan datang jebol ini Pak, pertahanannya Pak, jebol. Karena sekarang sudah ada ulama-ulama yang Pak, ulama-ulama yang jelek itu yang menyatakan nggak apa-apa, itu kan hak. Ya. Dan itu sesuatu yang terberi kata gitu Pak, teranugerahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak, sudah ada yang menormalkan itu Pak. Ya. Sudah yang menolongkan. Dulu Pak awal-awal, ya maaf ya udah meninggal sih Pak. Si Dorce Pak, ketika dia operasi itu Pak, ya laki jadi perempuan, itu banyak nggak yang menentang Pak? Oh banyak ulama semuanya mengingkari semua itu Pak. Tapi sekarang Pak Lucita Luna, ya Pak ya, ya Muhammad Fatah itu Pak, sudah jadi perempuan sudah nggak ada yang ingkarin Pak. Ya. Bahkan ada artis itu adiknya siapa tuh? Si Anang itu siapa Pak? Iya Pak. Bapak kenal kan Pak ya? Santi ya Pak ya? Oh iya tuh Bapak kenal ada yang Santi. Iya Pak. Itu laki dia Pak, laki tapi jadi perempuan Pak. Ya tapi dia ngomong dia belum operasi kelamin Pak ya. Belum ini. Belum berubah kelamin belum. Ya. Belum transgender dia. Itu normal Pak dan orang sekarang. Dan sekarang dia kalau ada di hadapan itu malah dilulukan seperti lu gitu Pak ya. Malah dilulukan orang Pak. Iya. Bahkan sekarang sudah jadi tren Pak. Oh Masya Allah. Itu normal Pak. Makanya kalau ulama-ulama ini ulama-ulama yang buruk jelek ini ya, dan mereka mendukung itu bisa disebut kenormalan nanti Pak. Kenormalan. Ya. Nah ini syubhat Pak. Maka kita harus berpegang dengan ulama-ulama Rabbani yang mereka memang Pak tegak lurus di atas Al-Quran dan mereka tidak bergeming dengan apapun yang ditawarkan. Itu ulama Rabbani. Yang berikutnya Pak, berpegang teguh Pak, berpegang teguh dengan agama ini. Itu akan menyelamatkan kita Pak dari fitnah syubhat. Ya. Makanya pentingnya kita bertanya Pak. Bertanya fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau kalian enggak tahu. Tanya Pak. Fa inna syifa'u ini as-soal, karena obat dari enggak tahu itu bertanya. Ya bertanya. Dan kita Pak, ini jujur saya kan guru ya Pak ya. Anak-anak yang bilang ada pertanyaan. Diam. Siapa yang mau tanya? Diam. Ya udah kalau itu Bapak yang tanya, begitu tanya juga diam. Kita kan hari ini ada orangnya enggak ya. Suruh tanya enggak ada yang nanya. Ada pertanyaan enggak ada. Tapi begitu kita tanya enggak ada juga yang bisa menjawab Pak. Mungkin bingung Pak ya apa yang mau ditanya gitu Pak ya. Baik Pak, sekarang kita akan bahas apa-apa saja tanda-tanda di akhir zaman tadi. Ya Pak ya. Kita sudah tahu fitnah Pak. Apa tadi fitnah Pak? Ujian ya Pak ya. Cobaan gitu. Dan ujian itu bisa datang dari mana Pak? Anak kita, istri kita, harta kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan fitnah itu ada dua Pak. Fitnah apa tadi Pak? Syahwat dan syubhat. Syahwat itu apa kaitannya Pak? Dunia ini ya Pak ya. Fitnah tentang harta, tahta, wanita. Apa untuk hal menangkal itu semuanya Pak? Qanaah, tundukkan pandangan, ya Pak ya, muhasabah, ya Pak ya, takwa, itu obatnya. Yang berikutnya fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah keraguan, kerancuan, kesamar-samaran. Ya. Itu hal-hal yang kita nggak tahu kejelasan hukumnya apakah halal ataukah haram. Ya Pak ya. Dulu zaman Pak Soeharto Pak, ya. Ada hal yang memantik keributan dulu Pak tentang hukum makan bekicot. Bapak tahu nggak Pak? Oh banyak lupanya ya. Padahal kan duluan Bapak itu, Bapak udah gede itu. Ya Pak ya. Tahu kan masalah bekicot kan Pak? Bingung. Ya Pak Soeharto ngomong kicot nggak apa-apa, budidayakan gitu Pak ya. Karena itu tinggi nutrisinya gitu Pak ya. Ulama kita bilang enggak, itu
hal-hal yang ini, makanan yang menjijikkan, yang jorok, yang nggak baik. Itu kan syubhat itu kan Pak, itu kan syubhat. Nah, itu bingung kita Pak, bingung. Mana kita ikutin ya, pemerintah, ulil amr atau ulama? Bingung kita kan Pak. Nah itu syubhat namanya Pak. Itu. Jadi jauh Pak Sofi dulu kicau. Ya. Atau dulu Pak zaman Sudomo Pak, zaman Sudomo ada lagi yang sudah jelas haramnya tapi disamarkan bahasanya. Apa Pak? Itu Porkas, SD ya Pak ya. Sumbangan dana sosial berhadiah, itu Pak ya, berhadiah. Itu katanya buat bantu perkembangan, buat bola, buat apa gitu Pak. Jadi kita itu ya untung inilah iseng-iseng berhadiah gitu Pak ya. Yang tapi gara-gara itu kuburan penuh, orang gila ditanyain, gitu Pak ya. Ada mobil kecelakaan Pak, bukan dolongin orangnya, apa dilihat Pak? Plat nomornya Pak, kode alam kata mereka. Buku yang paling laris buku apa Pak? Tabir Mimpi, itu Pak ya. Itu buku yang paling laris Pak. Mimpi monyet berapa angkanya, gitu kan Pak ya? Hah? Iya. Itu Bapak ngalamin itu kan Pak. Saya masih kecil itu Pak, karena saya dulu sering dipanggil orang suruh, beli ini gitu Pak. Suruh beli nomornya Pak. Ntar selesai itu dikasih limper. Bapak tahu uang limper Pak? 5 perak itu loh Pak. 5 perak itu dapat 5 kubuk dulu zaman saya itu Pak. Bapak emang nggak ngalamin kayak gitu ya. Sejarah hidup Bapak macamnya lulus-lulus aja Pak ya. Enggak ngake Pak ya. Saya ngajak nostalgia aja nih Pak. Itu Pak, itu kan jelas judi kan Pak? Jelas judi kan Pak? Judi itu Pak. Porkas, SD, SB, Togel itu jelas judi Pak. Dan saya Pak temukan itu Pak, ustadz-ustadznya dulu Pak main itu Pak. Iya, saya ketika pemain bola kan. Ini lapangan Pak, lapangan bola di saya Pak. Depannya itu ada masjid Pak. Itu kita dipanggil Pak bahwasanya, dek, panggil. Saya dulu sering panggil. Disuruh apa? Beliin Bapak ini ya, ini SDSB, beliin Porkas kata gitu. Itu mau apa itu? Tadi gitu Pak. Terus ini Pak, kakak dapat kertas lembar Pak. Ini Pak, ya kasih limper sama dia. Kasih limper. Limper lumayan Pak, dapat kerupuk 5 itu Pak, dapat es itu Pak. Udah main lagi. Iya. Dan saya dulu pernah Pak, ustadznya itu dapat Pak, tembus Pak. Waktu itu dapat 60.000 dia Pak, 60.000. Tahun 80, tahun 90, 60.000 kan gede kan Pak ya. Saya waktu itu dikasih Pak, dikasih berapa sih Pak? Saya waktu itu dikasih 500 Pak. Gambar monyet mawas itu Pak. Yang gambar mawas Pak. Karena mau sengaja Pak ya. Bapak nggak ingat 500 perak? Bapak ini Pak, kok banyak nggak ingatnya sih Pak? Itu saya 500 perak saya Pak. Itu senang banget Pak, karena waktu itu saya yang beli nomornya. Itu ustadznya Pak. Iya, katanya itu kan sumbangan gitu Pak ya, sumbangan. Tapi beruntung dapat hadiah gitu Pak. Itu Sudomo itu Pak, ulangnya Sudomo itu Pak. Kan Sudomo sudah membuat itu Pak. SD sumbangan dana sosial lagi loh Pak. Sosial udah sumbangan, sosial lagi Pak, tapi berhadiah gitu Pak. Masya Allah. Itu syubhat Pak. Ya. Jadi sesuatu yang sudah jelas dibuat remang-remang. Ya. Jadi orang kebingungan. Ya, kebingungan. Nah itu Pak. Nah apa itu obatnya Pak? Ya agar kita bisa menangkalnya, ilmu Pak. Ilmu. Enggak ada. Kita akan bisa mengungkap hakikat sebenarnya. Ilmu Pak. Ya, ilmu. Sekarang ini Pak ada orang memberikan hadiah namanya Pak. Tapi dalam Islam itu adalah riswah itu Pak. Itu sogokan itu Pak. Cuman bentuknya hadiah. Kemarin ada seorang manajer di telepon saya Pak. Manajer tadi Pak ditawarin naik haji. Dia, istrinya, mertuanya, dan orang tuanya. Gitu. Boleh saya terima nggak Pak Ustadz? Saya bilang itu kenapa Pak dia ngasih? Karena ini Pak Ustadz dia vendor di perusahaan saya. Saya bilang begini, itu kalau Bapak terima itu korupsi Pak, itu uang sogokan Pak. Ya. Walau sebetulnya dia nggak ini kan Pak, nggak membahasakan sogokan Pak.
Nah dia memberikan itu karena memang ada hubungan dengan Bapak. Coba tawarkan, bilang, Pak kasihkan ke ustaz anak-anak saya Pak. Anak-anak saya ngaji di tempat ini ada ustaznya. Ustaz itu belum naik haji, kasihkan ke dia Pak sama istrinya. Saya ikhlas Pak. Apa katanya Pak? Gak mau dia Pak Ustaz, katanya saya mau ngasih ke Bapak bukan ke orang lain. Gitu Pak. Berarti ada apa Pak? Ada apa itu Pak? Ada udang di balik bakwan kan Pak? Iya, berarti ada maunya. Bahasanya mah tersirat hadiah. Dan hadiahnya Pak umroh, naik haji hadiahnya Pak. Sesuatu yang berkaitan dengan agama. Tapi sebetulnya Pak, harapannya nanti kalau sudah dikasih itu ada rasa apa Pak? Ada rasa terhutang budi, sehingga kalau ada kesalahan ya Pak ya, ada kekeliruan sedikit-sedikit ya, nanti dia coba-coba untuk memaklumi, ya kan Pak? Iya. Apa Bapak? Makanya Bapak ini Pak jangan biasa ngasih tips Pak, itu nggak boleh Pak. Ya, ngasih tips itu nggak boleh. Dan saya punya dosen Pak, dosen S3 saya Pak. Dosen S3 saya dia kuliah di Austria Pak. Di Austria. Dia bilang Pak, di Australia itu Pak apa di Austria bukan Australia tapi Austria. Beda Pak ya? Beda. Beliau kuliah di Austria Pak. Nah, beliau S3 di sana. Nah, beliau bilang Pak di Austria itu Pak, jadi kalau ada ini supir taksi itu Pak, kita kasih tips, marah-marah Pak. Itu merasa itu penghinaan buat mereka Pak. Kamu mau ini yang menghina saya ya? Gitu Pak. Padahal itu maksudnya baik Pak, dilebihin ongkosnya Pak. Kalau di kita nggak dilebihin, ini beku ini otaknya ini nggak encer gitu Pak ya. Nggak peka ya. Iya. Bahkan mungkin dilama-lama itu Pak, Bapak nyuci mobil Pak, dilama-lama mobil itu Pak. Tunggu sampai Bapak peka itu kan Pak ya. Begitu Bapak sudah peka, Bapak kasih tips 5.000, 10.000 baru silakan Pak, silakan. Selesai yang ngelapnya Pak. Kalau nggak dilap terus itu Pak, dilap. Begitu Bapak nggak peduli masuk aja. Orang tua nggak peka gitu ya. Nggak peka Bapak Pak. Padahal nggak boleh Pak. Itu hal. Dan kita punya sebuah hal yang normal Pak. Padahal itu dalam Islam nggak boleh Pak. Ya, dalam Islam nggak boleh. Itu termasuk bagian dari ghulul namanya Pak. Ghulul itu sogokan, rishwah, korupsi. Ya kan dia sudah digaji. Bapak misalkan ada PLN Pak, ada rumah Bapak misalkan rusak, Bapak panggil PLN atau PLN itu Bapak kasih tips nggak boleh Pak. Itu sudah tugas dia, bagian dari pelayanan kan Pak. Iya. Ya kalau Bapak ngasih minum, ngasih apa itu mah wajar ya Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak pulangin dan amplopin, enggak, dia udah digaji itu Bapak. Bahkan seharusnya dia dikasih minum pun nggak mau Pak. Enggak Pak, saya buat minum sendiri. Dikasih makan, enggak Pak, saya udah bawa makan sendiri. Begitu Pak, itu yang profesional Pak. Itu yang profesional. Jadi dia sudah dapat gaji dari kerjaan itu. Kalau gaji yang kurang besar ya tinggal dia gimana masa cocok enggak. Kalau nggak cocok ya silahkan cari kerjaan yang lebih baik kan gitu kan Pak ya. Nah, tapi dia tidak boleh. Ini mah gajinya kecil tapi tipsnya gede. Kita nggak boleh. Ya, ini gajinya kerja di sini gaji mah nggak seberapa, tapi tunjangannya gede 50 juta, 3 juta per hari gitu ya. Gitu. Itu nggak boleh Pak ya. Nah sekarang apa itu tanda-tanda akhir zaman Pak? Tanda akhir zaman. Yang pertama Pak, tanda-tanda yang kecil ya Pak ya. Tanda-tanda yang kecil itu adalah udah habis waktunya Pak. Kelas 9 kan Pak? Oh iya nantilah kapan-kapan kita bahas lagi Pak ya. Soalnya ini panjang Pak. Hah? Iya, berarti seperti ya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Selanjutnya mungkin tanya jawab ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat 7 menit ini Pak ya. Jamnya Pak. Monggo Pak kalau ada yang mau bertanya Pak. Ya Pak. Oh iya Pak. Terkait tadi yang disampaikan untuk menerima tadi ya
Harus ditolak Pak. Tolak. Oh gini Pak. Iya Pak. Tapi Bapak bekerjanya berdasarkan ini kan pekerjaan Bapak kan? Misalkan Bapak kerja di bagian apa nih? Misalkan Bapak bekerja di bagian inilah penerimaan barang gitu ya Pak ya, penerimaan barang. Ada orang masukkan barang, setelah dia masukkan barang, dia kasih uang ke Bapak itu ya Pak. Bapak nggak minta tapi dia ngasih, itu nggak boleh Bapak tolak Pak. Kalau Bapak mau bilang ini saya Pak kerja di sini sudah digaji, kalau Bapak mau kasih ke perusahaan saya, bilang itu, kasih ke perusahaan. Harus begitu, harus berani nolak Pak. Tapi sekarang di mobil PLN sudah ada kok Pak tulisannya Pak. Apa Pak? Notif gitu ya apa ya? Ada kan Pak? Tulisan aja. Oh tulisan aja dulu ya. Tulisan aja. Harus peka. Harus peka ya Pak ya. Kalau nggak peka lama datangnya Pak ya. Lama datangnya. Ada sekarang tulisannya Pak notif gitu. Top notif sama gitu kalau nggak salah Pak. Top notif gitu. Iya notif. Nggak boleh Pak. Kalau dia ada ikatan dengan pekerjaan yang dari itu Bapak mendapatkan bayaran, dapat gaji, Bapak nggak boleh menerima tips apapun dari siapapun. Biar Bapak profesional. Kemudian lagi terkait tadi yang berganti kan selesai dia bekerja. Misalkan kita di mobil, kan harga 40.000 gitu ya. Selesai, mobil beres, pas kita pulang kasih tip. Itu masalah. Nggak boleh juga, nggak boleh. Kan ngasihnya itu setelah dia kerja. Iya sama aja Pak. Ngasihnya sebelum atau setelah sama saja. Pokoknya kalau dia ada hubungan dengan pekerjaan itu. Nah ini contohnya begini Pak. Ini jelas banget coba. Dulu Pak di zaman Rasulullah pernah mengutus salah seorang sahabat Pak untuk mengutip zakat. Nah sahabat itu bergerak dan ambil zakat dapat gaji nggak Pak? Dapat 8 asnaf kan Pak, fakir, miskin, orang yang mu'alaf, orang yang berperang fisabilillah, ibnu sabil, sama amil. Nah juga bisa dapat ini Pak. Dan dia amil itu Pak, dia dapat gaji dari ngutip zakat itu. Pada suatu ketika dia ngutip zakat Pak. Orang tadi ini Pak, yang dikutip dari Pak, dia bayar zakatnya Pak. Ini zakatku, dibayar Pak, zakatku. Ini buat kamu, gitu Pak. Ini zakatku, ini buat kamu. Salah nggak itu Pak? Kita orang awam dulu nggak apa-apa kan dia udah bayar zakatnya, nggak ada kurang. Dan itu kan di sini uang hadiah buat dia, ini buat kamu. Setelah itu dia pulang Pak, dia datang ke Rasulullah, dia katakan wahai Rasulullah ini zakat dari fulan bin fulan dan ini katanya buat aku. Jujur sahabat tadi Pak, ini katanya buat aku. Memerah wajah Rasulullah Pak, memerah lalu beliau naik ke mimbar. Karena beliau dekat kan Pak, dekat masjid. Beliau langsung naik ke mimbar yang waktu itu di masjid itu berkumpul para sahabat. Apa kata Rasulullah? Apakah jikalau kalian di rumah ibu-ibu kalian, duduk-duduk di rumah ibu-ibu kalian atau di rumah-rumah kalian, akan datang orang memberikan uang kepada kalian? Betul nggak Pak? Misalkan Bapak ini di rumah nih, nggak ada hubungan sama vendor Bapak tadi, nggak ada hubungan sama klien Bapak tadi dalam pekerjaan, nggak ada hubungan. Apakah dia tiba-tiba datang ke Bapak ngasih uang? Enggak kan Pak? Iya. Ke saya nggak pernah ada vendor datang loh Pak. Saya pernah mengharap dari utusan Bapak datang gitu loh Pak. Ada vendor mau ngasih Bapak itu, saya ke ini aja ke usaha bayu aja gitu Pak. Saya kan senang Pak ya. Enggak Pak. Nah, apakah ada orang ngasih? Enggak kan Pak? Enggak. Kata Rasulullah, ya man-ghalla falaysa minna. Siapa yang melakukan ghulul bukan termasuk golongan. Itu Pak. Jadi itu ghulul Pak. Jadi ghulul itu bahasa kita sekarang gratifikasi. Nah itu Pak, gratifikasi. Ghulul itu dan itu korupsi. Maka di sekolah saya Pak sebuah edaran Pak, bagi rapot apapun tidak ada guru, tidak ada wali kelas menerima hadiah dari muridnya. Gak ada. Saya keluarkan edaran itu Pak. Ya. Saya ngomong ke wali kelas dan kalau ada wali kelas yang terima saya tegur Pak, saya kasih peringatan Pak. Hah? Diambil kok. Saya kasih peringatan Ibu. Saya kasih SP. Iya. Karena itu jadi kebiasaan nanti Pak. Dan tidak akan beda nanti Pak pelayanannya sama anak yang mamanya ngasih sama anak yang mamanya nggak ngasih. Beda nggak Pak? Oh kamu tahu, mama maunya pelit.
ya. Ya, Pak. Beda nggak Pak? Beda. Tidak ada akan nanti keprofesionalan Pak. Harus profesional. Ya. Makanya untuk menutup pintu itu nggak boleh. Saya keluar dan nggak boleh dia ngasih. Kalau ada orang tua yang mau ngasih, kasih saja makanan, bawa ke kantor kita makan bareng-bareng. Ya kan Pak? Kita makan bareng-bareng. Semua ustadz kebagian makan bareng-bareng. Dan, nah itu boleh Pak, karena itu memang ini untuk semuanya kalau dikasih semuanya nggak Pak. Kalau cuma satu saja yang dikasih, nggak boleh. Itu hati-hati Pak. Dan itu menjadi hal yang normal sekarang itu Pak. Padahal itu perkara yang syubhat itu Pak. Itu perkara yang syubhat. Ya. Dan itu haram, nggak boleh. Nah itu Pak. Jadi sahabat tadi dimarahin Pak, suruh Pak dimarahin. Dan akhirnya dia kembalikan uang itu kepada Baitul Mal, ya, kepada Baitul Mal. Dia nggak jadi ambil. Ya Pak. Kalau tips di GoFood, Gojek itu tips berapa sih Pak? Ke Bapak belanja gitu. Iya. Itu kalau itu enggak Pak, insya Allah enggak Pak. Karena itu kan putus kan Pak. Putus kan itu kan Pak. Artinya selesai dia nganter udah selesai kan Pak. Putus. Insya Allah itu enggak Pak. Itu kebaikan hati Bapak itu. Itu udah putus. kalau yang misalnya kita kasih ke kan kalau di hotel gitu ya kasih Nah itu nggak boleh Pak. itu nggak boleh juga. Itu nggak boleh itu. Iya. Itu lama nanti pintunya ditutup Pak sebelum Bapak ngasih kan Pak. Oh Pak bentar Pak, nanti kalau apa Pak ada perlu itu ada telepon silakan hubungi saya Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih. Tapi nanti jangan lupa ya Pak ya. Gitu. Nggak pergi-pergi dia Pak sebelum dikasih. Itu nggak boleh Pak. Sama itu tips saja itu nggak boleh. Dan itu akan bisa ini Pak menghilangkan keikhlasan dalam pelayanan Pak. Percaya deh Pak. Ya. Ini ada satu pegawai Pak, ya, yang dia selalu mengharapkan dapat uang tips itu akan beda nanti dia Pak. Akan menghilangkan keikhlasannya dalam melayani. Dan dia gerutu kan Pak. Gerutu kalau nggak dikasih. Itu nggak boleh. Pokoknya intinya udahlah. Budaya seperti itu mulai kita kurangin Pak. Ya, itu tidak baik. Oke, cukup ya Pak ya. Saya mohon maaf Pak kalau ada kata-kata yang salah, diucapkan kurang sopan. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Baik Pak. Boleh satu lagi ya? Iya boleh Pak. Bonus. Sistem kan, kadang-kadang kan kita menghindari itu sulit ya karena Iya. ya tidak bisa 100% lah itu dan kita nggak melakukan. Intinya sistem itu kan sudah terbangun dan seperti itu. Kita nggak bisa menghindari 100% itu gimana tuh? Nah itu Pak. Jadi kita itu sudah jadi budaya sih Pak. Jadi yang salah itu sudah jadi budaya. Makanya susah menghilangkan korupsi di negeri kita karena begitu Pak. Karena sudah jadi budaya Pak. Jadi budaya itu sudah jadi bagian dari ritmenya pekerjaan kita. Nah, seminimal mungkin Bapak jangan ikut-ikutan saja Pak. Seminimal mungkin. Ya Pak. Tadi kan kalau buat sendiri kan nggak boleh ya. Iya Pak. Kalau buat semua boleh. Kalau kita sengaja nyiapin kotak amal, Maksudnya gimana Pak? ya orang kalau ngasih itu dimasukin ke kotak amal. Iya. Oh nggak apa-apa, masukin aja di situ. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Di kantor itu. Iya. Kan. Nah itu nggak apa-apa Pak. Tapi bukan buat Bapak kan? Rame-rame. Iya bukan buat Bapak kan? Rame-rame. Rame-rame gimana? Iya, iya nggak apa-apa. Pokoknya bukan buat kita pribadi gitu Pak. Pribadi. Artinya kalau mau pembagian ini kan tentunya harus proporsional. Kalau itu kepala unit besar, kecil-kecil. Ya kalau bisa sih dihindari juga sih Pak. Karena saya pernah jadi security Pak. Saya pernah jadi security itu sama Pak. Setiap ada truk yang masuk itu dulu zaman saya sih Pak ya. Itu ada tahun 2000 itu Pak. Ya itu ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih apa gitu. Jadi setelah itu dibagi-bagi ntar Pak. Dibagi-bagi. Dan itu ternyata ya berefek juga Pak. Akhirnya kalaupun ada kesalahan sama dikit truk itu kita udahlah gitu Pak. Kita nggak sungkan negurnya, kita nggak ini padahal itu ya, harus kita tegur itu kan Pak. Itu. Bila kita dapat dulu, nggak boleh. Pak Ustadz ini kalau misalnya kita bikin SIM nih, biasanya kalau bikin SIM yang normal kan Nggak jadi lulus ya. jadi susah lah. Tapi biasanya kalau kita kasih langsung. Iya. Cuman kalau kita nggak lulus. Iya.
Itu kata Syekh Utsaimin itu merupakan bagian dari pengambilan hak kita, Pak. Ya, jadi kalau kita nggak ngasih, nggak selesai-selesai, nggak jadi-jadi, dan itu akhirnya menghabiskan waktu kita, ya mengganggu pekerjaan kita, maka kita beri berapa yang dia minta, dan itu kita mengambil hak kita, Pak. Yaitu dosanya buat dia. Kita hanya mengambil hak kita. Kita mengambil hak kita yang dia tahan, Pak. Tapi harus dia yang nawarin ya, Pak. Dia yang mengkonfirmasi, Pak. Jangan kita yang nawarin, Pak. Kalau kita yang nanyain, berapa, Pak? Biar cepat, Pak. Nah itu berarti kita yang mau gitu. Tapi kalau dia ngomong, Pak, Bapak nggak akan jadi-jadi nih, Pak. Bapak udah ini aja. Oh gitu, Pak. Berapa, Pak? Nah itu berarti kan dia minta 300. Jadi ini cepat nih, saya cari jadi. Nah udah, itu kita merupakan pengambilan hak kita, Pak. Ya. Dan Bapak jangan ridho ngasihnya itu, Pak. Bapak ngasih nggak ridho. Kalau Bapak ridho, pokoknya Bapak nggak ridho. Ya Bapak saya nggak ridho ya. Gitu. Jadi Bapak hanya mengambil hak Bapak yang dia tahan, gitu, Pak. Dan saya juga gitu, Pak. Saya ngambil SIM mobil tuh, Pak, SIM A, SIM C, sama SIM motor, SIM C juga itu, Pak. Sama nih begitu, Pak. Bukan saya nggak mau tes, Pak. Saya mau tes, Pak. Tapi kok nggak bisa ya? Dan saya yakin Bapak ini juga, saya nggak yakin juga dia bisa. Ini pasti belok-belok kayak gitu. Saya yakin dia juga nggak bisa, Pak. Tapi ya saya nyoba saja, Pak. Ya nggak bisa memang, Pak. Jadi sampai berapa kali saya ngulanginya nih ya? Ketemu di samping saya, aduh Pak, Bapak kalau mau nyoba terus 10 kali belum tentu bisa, Pak. Oh iya, Pak. Iya. Sampai akhirnya dia mau panjang atau mau pendek. Ternyata itu bahasanya, Pak. Jadi mau cepat atau mau ini gitu, Pak. Ya udah, semuanya kayak gitu ya saya juga ini. Cuma saya niatkan itu dalam rangka mengambil hak saya yang mereka tahan. Hak saya yang mereka tahan. Kan kita punya SIM wajib kan, Pak, tapi dipersulit, ya Pak ya? Iya. Kurang skillnya. Di Taiwan, Pak, saya lihat videonya gampang, Pak, tesnya, Pak. Cuma lampu merah berhenti, hijau jalan, gitu, Pak. Itu di Facebook itu, Pak, di internet itu, Pak. Taiwan tesnya gampang, Pak. Lampu merah berhenti, nggak kayak kita angka 8 belok ke sana. Memang kita mau naik motornya harus gini-gini, makanya Pak naik motornya gini-gini semua kan, Pak. Tesnya kayak gitu. Di Taiwan itu, Pak, ada pertigaan mana yang didahulukan. Itu tesnya, Pak. Ini ada pertigaan nih, mana yang didahulukan, yang lurus atau yang ini. Itu. Ada ada tanda kayak gini, rambu kayak gini bagaimana? Itu, Pak. Kalau kita kan bohong. Makanya sekarang kan, Pak, orang naik motor yang kesuruh pantatnya ke sini, Pak. Bapak nggak lihat kayak gitu, Pak? Saya pernah lihat kayak gitu, Pak. Ada anak muda tuh, Pak, dia sampai motornya kesuruh biar kayaknya pantatnya ke sini. Ini macamnya korban tes ini kayaknya. Korban tes. Belum begitu, Pak. Cukup ya, Pak ya, belum macam-macam kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.